Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, ada baiknya kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kali ini prakarya pada pertemuan ketiga. Nah, kita akan membahas bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Ini ada kompetensi inti yang perlu kalian ketahui. Kompetensi dasar yang akan kalian capai. Selanjutnya, wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan oleh manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Awal mula ditemukan listrik adalah seorang cendekiawan Yunani yang bernama Thales. Michael Faraday merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Ini karena berkat beliau, usahanya listrik menjadi teknologi yang sangat. Pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensi rendah. Ini disebut dengan arah arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak. Jenis listrik. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik DC dan listrik AC, atau listrik arus searah dan arus bolak-balik. Adapun satuan arus listrik adalah ampere. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua adalah medan listrik, yang ketiga potensial listrik, yang keempat arus listrik, dan yang kelima adalah elektromagnet. Manfaat atau fungsi listrik. Yang pertama sebagai penerangan, yang kedua sebagai sumber energi, yang ketiga sebagai tenaga listrik untuk menghidupkan alat elektrik. Macam-macam pembangkit listrik. Yang pertama adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. PTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kelima, PLTAN, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian yang keenam, PLTA, pembangkit listrik tenaga. Instalasi listrik rumah tangga. Yang disebut dengan instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat bersumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban di mana beban itu adalah lampu. Dan harus ada kabel netral lampu atau ground, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on. Komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah bergenser. Bergenser memiliki tiga bagian, yaitu MCB, meter listrik atau kWh meter, dan spin control. Pengaman listrik. Pengaman listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau yang sering kita sebut dengan konslet. Terdapat dua jenis pengaman listrik. Yang pertama adalah pengaman lebur biasa, itu sekring. Yang kedua adalah pengaman listrik termos, biasa disebut dengan MCB. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar. Berdasarkan tempat pemasangannya, saklar terdiri dari dua jenis, yaitu saklar inbound
atau saklar tanam di dalam tembok, saklar outbound atau saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Adapun jenis saklar berdasarkan besar kecilnya tenaga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Jenis-jenis saklar berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Saklar on off, 2. Saklar push on. Sedangkan berdasarkan per unitnya, saklar terdiri dari 2 jenis, saklar tunggal dan saklar. Yang berikutnya adalah stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut dengan outlet, ini fungsinya sebagai muara hubungan antara alat listrik dan aliran listrik. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak terdiri dari 2 jenis, yaitu stop kontak inbound dan stop kontak outbound. Selanjutnya adalah steker atau sharing, disebut colokan berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Jenis-jenis kabel itu yang pertama NCA, yang kedua NCM, yang ketiga NCY, yang keempat ZMHZO. Peralatan instalasi listrik itu yang pertama adalah test pan. Yang ketiga penggaris siku, yang keempat pahat, yang kelima gunting seng, yang keenam ketam. Pembuatan instalasi listrik. Dalam proses pembuatan instalasi listrik, kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pembuatan papan instalasi listrik menggunakan saklar adalah yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan kita harus mengidentifikasi kebutuhan yang kita inginkan dan perencanaan fisik. Bentuk perencanaan fisik itu adalah kita membuat gambar atau desain. Tahapan yang kedua adalah persiapan. Nah, persiapan di sini isinya adalah tentang ide atau gagasan. Yang kedua, keselamatan kerja. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah alat dan bahan. Kita harus mendata bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dan alat apa saja yang kita perlukan. Yang terakhir adalah proses pembuatan atau pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita harus mempunyai langkah-langkah pembuatannya biar tidak bingung. Yang terakhir, setelah selesai kita lakukan evaluasi. Mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan. Berikut tadi adalah materi pembelajaran prakarya bab 2. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Tetap rajin belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.